Dua saudara kandung yang telah lama terpisah, kini dipertemukan kembali setelah dewasa. Di balik kesedihan atas kehilangan orang tua mereka, tersimpan perasaan yang selama ini mereka pendam dalam diam. Pertemuan yang seharusnya menyembuhkan luka masa lalu, justru membuka kembali rasa yang tak semestinya ada. Hubungan mereka pun perlahan berubah, dari sekedar darah daging, menjadi sesuatu yang lebih rumit dan terlarang. Seperti apa kisah mereka? Ikuti terus video ini. Film ini diawali dengan kisah masa lalu Emily dan Jacob yang merupakan hubungan kakak beradik yang harmonis, bermain bersama dan saling mengasihi satu sama lain. Namun seiring berjalannya waktu, setelah kematian orang tua mereka harus dipisahkan oleh jarak dan kesibukan masing-masing. Setelah beberapa tahun, Emily kini telah beranjak dewasa dan bersuami. Ia kembali ke kampung halamannya dan mengembara ke sisi hutan yang asri, yang membuatnya kembali ke masa lalu. Setelahnya, Emily dan suaminya, Andreas, berkendara menuju rumah tua Emily yang terletak jauh di dalam hutan. Masa lalu Emily ditandai dengan kehilangan kematian orang tuanya, memaksanya untuk menjadi sangat mandiri bersama Andreas. Ia mewarisi bisnis ayahnya. Namun, kesulitan keuangan kini mengancam mata pencaharian mereka. Mereka sangat membutuhkan solusi. Pasangan ini membuat keputusan yang menyayat hati dengan menjual rumah masa kecil Emily. Mereka berharap hasilnya akan memberikan kehidupan baru bagi bisnis mereka yang sedang berjuang dan meringankan tekanan keuangan yang meningkat. Emily menjelajahi ruang demi ruang. Gelombang nostalgia membanjiri kenangan masa kecilnya, menari di sekitar momen-momen bahagianya. Membeku dalam waktu, tetapi tekadnya tetap tak tergoyahkan. Suatu sore, Jacob datang juga ke rumah orang tua mereka. Adik laki-laki Emily ini sedang belajar di luar negeri. Pertemuan mereka menjadikan reuni mereka yang telah lama ditunggu, dipenuhi dengan antisipasi. Namun, saat Jacob bertemu Andreas, sesuatu berubah. Sikapnya menjadi dingin dan ia mundur ke kamarnya, sengaja menghindari interaksi dengan saudara iparnya. Malam itu, Emily secara misterius mencari Jacob. Ia menyadari perubahan dalam semangat Jacob yang biasanya bersemangat. Kemunculannya yang tiba-tiba meninggalkannya kebingungan. Keesokan paginya, Emily dan Andreas meluncurkan upaya yang gigih untuk menjual rumah. Andreas mulai menghubungi calon pembeli, tetapi pasar lokal terbukti menantang koneksi langka dan minat. Meskipun upaya terbaik mereka, tidak ada penjualan yang terwujud. Dengan harapan yang semakin menipis, Andreas harus pergi ke kota untuk pertemuan klien penting. Setelah perpisahan yang lembut dengan Emily, dia berangkat meninggalkannya sendirian di rumah tua yang tenang itu. Kehidupan Jacob sangat kontras dengan Emily. Dia adalah pemain skateboard profesional yang menjalani kehidupan yang tampaknya tanpa beban. Terus-menerus bepergian antar kota, salah satu perjalanan jalanannya. Dia masuk ke toko lokal dan melihat berita utama surat kabar yang mengejutkan. Macan kumbang hitam telah terlihat di daerah tersebut. Pihak berwenang setempat memperingatkan penduduk untuk tetap di dalam rumah karena potensi bahaya. Jacob membeli koran itu dan melangkah keluar toko. Di luar dia tiba-tiba bertemu dengan Andreas. Pertemuan mereka menegangkan ketika Andreas memohon Jacob untuk menjaga Emily selama ketidakhadirannya. Namun, sikap acuh tak acuh Jacob hanya meningkatkan frustrasi Andreas. Interaksi tersebut mengisyaratkan ketegangan yang mendasari antara kedua pria itu. Di rumah, Jacob mendapati Emily dengan cermat membersihkan dan memilah barang-barang dan berencana untuk membuangnya. Percakapan mereka mengungkapkan arus emosional yang lebih dalam. Jacob mengungkapkan perasaannya yang diabaikan, sementara Emily dengan penuh semangat meyakinkannya tentang pentingnya dirinya dalam hidupnya. Maka dari itu Emily berniat menjual rumah orang tua mereka dan dibagi rata untuk masa depan mereka masing-masing. Tetapi Jacob membantah dia tidak membutuhkan uang itu lalu meninggalkan Emily. Jacob! Setelah kepergian Andreas, Emily menghadapi emosinya yang rumit tentang kerinduannya pada suaminya, dan bergulat dengan perasaan yang belum terselesaikan terhadap saudara laki-lakinya. Saat itu, Jacob membaca koran dan mempelajari tentang binatang macan kumbang hitam. Di saat yang meresahkan, Jacob mengawasi Emily dari tangga,
saat kakaknya menelpon suaminya. Tatapannya membuat intensitas yang tidak terdefinisi. Merasakan isolasi dari Emily, Jacob memutuskan untuk berhubungan kembali dan memberikan koran tentang macan kumbang hitam yang terlihat di daerah tersebut. Jacob juga memberitahunya untuk berhati-hati, namun Emily menanggapinya dengan santai. Malamnya saat Jacob hendak tidur, ia tak sengaja melihat kakaknya yang sedang berganti pakaian. Dengan tatapan Jacob, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara adik dan kakak lebih dalam dari kasih dan sayang. Keesokan paginya, di garasi, Jacob menemukan sepeda motor tua ayahnya, harta karun yang terlupakan yang membutuhkan perbaikan. Dengan penuh semangat, Jacob memulihkan sepeda motor itu hingga menyala kembali. Jacob mengundang Emily untuk bergabung dengannya dalam perjalanan nostalgia. Perjalanan mereka membawa mereka melalui lanskap pegunungan yang menakjubkan. Jalan-jalan yang tenang diapit oleh pepohonan yang menjulang tinggi. Mereka berhenti di tengah-tengah belantara yang tenang, berbagi momen koneksi yang tulus. Jacob terbuka tentang kerinduannya pada kakaknya dan mengungkapkan kegembiraannya yang kini telah bersamanya. Emily membalas mengungkapkan kerinduannya sendiri untuk mendapatkan kembali ikatan dekat yang pernah mereka bagi sebagai saudara kandung. Saat berjalan melalui hutan, Jacob berbagi kenangan yang mengharukan tentang mimpinya dan ayahnya yang belum terpenuhi untuk mendaki gunung bersama. Saat hari mulai gelap, mereka kembali ke rumah. Keesokan harinya, Emily membahas rencana dia dan Andreas untuk menjual rumah. Dia menjelaskan perjuangan keuangan mereka dan perlunya menjual rumah keluarga mereka. Jacob mendengarkan dalam diam, emosinya tersembunyi di balik wajahnya yang tabah. Saat mereka bekerja bersama membuat jemuran pakaian, ketegangan yang nyata terbentuk di antara mereka. Tubuh mereka tiba-tiba menutup narasi dan fantasi. Menyelidiki masa lalu mereka yang rumit, kita mengetahui bahwa hubungan Emily dan Jacob dibiarkan tidak terselesaikan bertahun-tahun yang lalu selama masa hidup orang tua mereka. Emily mengajak Jacob jalan-jalan bersama. Perjalanan mereka melalui hutan berubah secara tak terduga ketika Emily mengalami ketertarikan romantis yang mendalam dan terlarang kepada Jacob. Meskipun sudah menikah dan Jacob adalah adik laki-lakinya, dia mulai berfantasi tentang kehidupan bersama. Momen intim mereka tiba-tiba terganggu oleh para pemburu yang mencari macan kumbang hitam. Jacob telah membaca tentang binatang itu sebelumnya. Luar biasanya tidak ada saudara kandung itu yang menunjukkan rasa takut terhadap satwa liar yang berbahaya. Sebaliknya mereka memutuskan untuk mencari perlindungan bersama di hutan, menghabiskan malam dan berdekatan satu sama lain. Saat matahari terbit, mereka bangun bersama disambut oleh pagi yang cerah, yang memberi Emily rasa tenang. Mereka mencoba untuk memenuhi impian pendakian gunung masa kecil Jacob, tetapi kelelahan Emily mencegah mereka mencapai puncak dan beristirahat di bebatuan. Mereka menikmati bersama udara segar dan dalam pemandangan yang menakjubkan. Setelah itu mereka kembali ke rumah masa kecil mereka. Perjalanan emosional hari itu berpuncak pada momen yang dibebani ketika Emily mendekati kamar tidur Jacob. Ketegangan di antara mereka meningkat, mengarah ke pertukaran yang lembut dan intim, di mana mereka akhirnya mengungkapkan perasaan mereka yang rumit dan mendalam satu sama lain. Selama hari-hari berikutnya, hubungan Emily dan Jacob semakin dalam secara dramatis. Mereka menjadi tak terpisahkan, mengalami ikatan yang kuat yang tampaknya menutup seluruh dunia. Pada saat yang penting, Jacob langsung bertanya kepada Emily apakah dia mencintainya. Tanggapannya penuh gairah dan langsung dia mulai menciumnya dengan emosi yang tak terkendali. Keintiman mereka berlanjut saat mereka menjelajah ke danau terdekat, berenang bersama dalam sebuah adegan yang melambangkan hubungan mereka yang tumbuh. Selama momen damai di lapangan yang diterangi matahari, Andreas menelepon untuk memeriksa Emily. Dia sengaja mengabaikan panggilannya, fokus sepenuhnya pada Jacob yang kini telah menjadi pusat semesta emosionalnya.
Saat kembali ke rumah, mereka bertemu dengan seorang pria parubaya yang tertarik untuk membeli rumah mereka yang mengejutkan Jacob. Emily tiba-tiba menjadi gugup, namun dia mengarahkan calon pembeli itu untuk menghubungi Andreas, yang menandakan perubahan signifikan dalam rencana sebelumnya. Malam itu Emily mencari Jacob di kamarnya. Hubungan emosional dan fisik mereka semakin erat. Mereka berbagi momen intim dan tertidur dalam pelukan satu sama lain. Keesokan paginya menimbulkan ketegangan ketika Jacob menolak menandatangani dokumen penjualan rumah. Emily menjadi frustrasi dan Jacob mulai curiga. Dia mungkin memanipulasinya untuk tujuannya sendiri. Pertengkaran sengit meletus dan merusak hubungan mereka yang sebelumnya intens. Meskipun Emily berusaha mati-matian untuk menjelaskan dirinya sendiri, Jacob tetap bersikeras bahwa Emily menyarankan menjual rumah untuk menghindari kontak lebih lanjut. Saat situasi semakin tak terkendali, Emily yang hancur menangis di halaman belakang. Ditambah lagi Jacob memutuskan untuk pergi, menciptakan perpisahan yang menyayat hati ditinggal sendirian. Emily terpecah antara perasaannya yang mendalam untuk Jacob dan kebutuhan finansial pernikahannya untuk menjual rumah, untuk menghidupi bisnisnya, dan Andreas sangat membebani dirinya. Keesokan paginya Andreas membangunkan Emily dengan berita tentang calon pembeli rumah. Saat mereka mulai berkemas, Jacob tiba-tiba kembali. Dia diam dan cuek kepada Emily lalu masuk rumah, mengumpulkan barang-barangnya dan menandatangani surat-surat. Emosional Emily hancur. Dia mengejar Jacob menangis dan dengan putus asa mencium lehernya. Namun Jacob tetap tidak terpengaruh secara emosional oleh permohonan penuh gairahnya. Andreas menyaksikan interaksi mereka dan segera menyadari sifat kompleks yang mendalam dari hubungan Emily dan Jacob, sesuatu yang jauh melampaui kasih sayang saudara kandung yang biasa. Jacob tetap pergi meninggalkan Emily yang digantung rasa emosionalnya. Dalam perjalanan meninggalkan rumah, Andreas memahami emosional Emily yang sebenarnya meskipun dia setuju untuk menjual rumah masa kecil mereka. Emily tahu hubungannya dengan Jacob melampaui perpisahan fisik. Cinta terlarangnya tetap tak terputus di momen penutup yang kuat. Emily berpetualang ke hutan bertekad untuk menemukan saudara laki-lakinya sekali lagi, melambangkan komitmennya yang teguh terhadap hubungan mereka. Sementara Jacob memilih untuk mendaki gunung sendirian, ia mampu melampiaskan frustasinya pada Emily dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film terbaru di channel ini.